Ya, kita langsung lanjut ke Bang Kodari terlebih dahulu sebelum kita menuju ke Bang Andreas. Bang Kodari, kalau tadi Bang Kodari menyampaikan bahwa potensi atau peluang PD Perjuangan untuk bergabung ke pemerintahan ini hanya 1%. Adakah resiko politik yang bisa saja terjadi untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang atau seperti apa gambaran kalkulasi politiknya? Tergantung definisi yang dimaksud ya, tapi kalau bicara soal stabilitas pemerintahan sebetulnya kita tidak bisa bicara PDI Perjuangan sendiri, tergantung dari kacamata Prabowo sebagai presiden terpilih, dia akan katakanlah mengumpulkan atau menghitung berapa partai politik yang dia rasakan penting atau cukup untuk berada dalam kabinet dan memiliki perwakilan di DPR. Kalau misalnya Pak Prabowo menganggap bahwa angka 70% misalnya sudah cukup, maka kemudian kita bisa berhitung atau berasumsi bahwa selain PDI Perjuangan akan ada satu lagi partai politik yang berada di luar. Per hari ini kan kalau kita bicara partai politik ya, kita sudah lihat bahwa yang berada di luar pemerintahan ini kan praktis PDI Perjuangan, lalu kemudian mohon maaf yang berada di luar koalisi 02 itu kan praktis PDI Perjuangan, kemudian PKS, lalu Nasdem dan lalu PKB. Jadi dua sudah menyatakan dukungan dan akan bergabung, maka di luar PDI Perjuangan sebetulnya koreksi teman mainnya PDI Perjuangan ini nanti adalah PKS begitu. Itu kalau asumsinya 70%. Kebetulan kan PDI sekitar berapa 18%, lalu kemudian PKS mungkin 9-10% begitu. Jadi sekitar mendekati 30%. Tetapi kalau Pak Prabowo merasa bahwa yang dia perlukan itu adalah 80%, maka kita asumsikan PKS bisa saja akan bergabung dan praktis PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan ya. Walaupun saya orang yang dari dulu sangat ingin melihat Pak Andreas Pereira ini berada dalam kabinet dan menjadi Menteri Luar Negeri kita dari dulu sih, tapi ya mungkin kali ini saya harus menutup harapan itu untuk 2024 ini karena dari pernyataan Ibu Mega PDI Perjuangan dan diskusi kita pada hari ini dengan Bang Andreas gitu. Oke, tapi begini, Gitu, Gina. ya singkat mungkin Bang Kodari. Tapi seberapa signifikan nanti akan mempengaruhi dinamika politik kalau misalnya nanti PDI Perjuangan tidak bergabung dengan pemerintahan? Soal tadi stabilitas politik. Oh, saya kira baik 70% maupun 80% sebetulnya pemerintahan akan stabil. Tentu akan angka 80% itu akan lebih kuat dibandingkan dengan 70%. Seperti kita lihat Pak Jokowi pada hari ini sebetulnya kan sekitar 80% kursi pemerintahannya. Jadi kalau bicara stabilitas pemerintahan saya kira tidak ya, dan menurut saya malah bagus karena apa? Karena kalangan oposisi, mereka yang tidak puas dengan pemerintahan akan memiliki penyaluran pada diri PDI Perjuangan begitu. Dan istilahnya nanti PDI Perjuangan akan borong semua tuh mereka yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Dan saya percaya bahwa sehebat apapun, sebagus apapun seorang presiden, tidak mungkin 100% rakyat Indonesia itu akan puas ya. Bisa karena ada hal-hal yang tidak dia terima, program pembangunan tidak dirasakan, mungkin ada yang kurang-kurang, kemudian misalnya berbeda pemikiran, berbeda ideologi dan seterusnya, dan itu nanti kolam suaranya boleh dibilang akan kumpul di PDI Perjuangan semua. Gitu. Jadi sebetulnya dengan berada di luar pemerintahan, kalau orang mungkin mengatakan, wah ini jadi berat dong ke depan. Sebetulnya kalau bicara elektoral, menurut saya justru PDI Perjuangan akan punya kolam yang sangat besar. Kita anggap misalnya nanti pemerintahan Pak Prabowo misalnya kepuasan 80%, berarti 20% itu nanti PDI Perjuangan. Kalau misalnya angkanya cuma 70%, yang tidak puas 30% itu nanti kursinya PDI Perjuangan di 2029. Begitu mungkin matematika sederhananya pada hari ini. Oke, kita terakhir ke Bang Andreas. Tadi Bang Kodari menyampaikan bahwa dengan ketidakhadiran dari PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan mempengaruhi stabilitas politik di pemerintahan yang baru. Tanggapan Bang Andreas seperti apa? Saya nggak maksudnya stabilitas itu seperti apa gitu. Apakah yang dimaksudkan stabilitas itu seperti apa di zaman Orde Baru dulu ya, semuanya satu perintah, satu komando. Kita masuk di dalam alam demokrasi yang di mana
perbedaan itu sudah merupakan hal yang biasa dan itu merupakan bagian dari dinamika politik dan yang tercermin di parlemen gitu. Dan kita selama ini kan kita mempraktekkan suatu sistem dengan presidensial dengan multi partai di parlemen. Dan kita pernah mengalami itu di zaman Pak SBY ketika Pak SBY ya 2 periode memerintah, PDI Perjuangan itu di luar gitu. Dan ada bagian-bagian, ada hal-hal yang ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pada waktu itu memang ya PDI Perjuangan ada dalam posisi ya tidak bersama dengan pemerintah, tapi ada program-program atau ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang juga didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi ini positioning bahkan pada waktu itu kita tahu juga gitu banyak juga gitu partai atau ada juga partai yang ada di dalam pemerintahan tapi ketika kebijakan itu dibuat oleh pemerintahan Pak SBY pada waktu itu justru mereka yang menentang gitu kan. Jadi ini kita tidak bisa membuat dikotomi seperti apa yang ada di dalam sistem parlementer gitu. Saya kira salah kita berpandangan bahwa stabilitas itu diukur bahwa dengan semua harus ada di dalam satu sikap dan pandangan yang sama ketika suatu kebijakan itu dibuat dengan cara ya mengkooptasi melalui kekuasaan yang kita punya gitu. Jadi saya kira cara berpikir seperti itu harus ditinggalkan dan kita ya perlu adanya suatu sistem pemerintahan demokrasi yang dengan pengimbangan kekuasaan dan saya kira peran-peran seperti itu yang harus dimainkan oleh partai politik di DPR ketika dia merepresentasikan suara rakyat di DPR. Oke, baik. Terima kasih Bang Andreas. Pesannya sudah jelas sekali tersirat tadi ya. Nanti kita tunggulah langkah resmi dari PDI Perjuangan di Rakernas pada Mei mendatang. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Andreas dan juga Bang Kodari atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu.